Halo rekan-rekan Ampians, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Salam She in 5 Minutes. Salam She in 5 Minutes. Di dalam aktivitas proyek yang kita lakukan di lapangan, misalnya proyek konstruksi, fasilitas produksi, atau kegiatan drilling, di dalamnya terdapat aktivitas memindahkan peralatan-peralatan yang besar dan berat, dan tidak jarang dilakukan. Aktivitas itu meliputi jarak perpindahan yang jauh dan bahkan melewati tempat-tempat yang sulit. Agar aktivitas itu dapat dilakukan secara aman, yaitu semua peralatan besar dan berat yang dimobilisasi itu dapat berangkat dan tiba di lokasi tanpa ada terjadi insiden, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan itu dimuat dalam dokumen yang disebut Journey Management Plan, disingkat JMP. Bagaimana sebuah perencanaan mobilisasi peralatan dapat disiapkan dengan baik dan dituangkan dalam dokumen JMP? Berikut ini langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi rute terbaik yang dapat ditempuh untuk melakukan mobilisasi peralatan dari titik awal menuju lokasi kegiatan atau lokasi proyeknya. Pemilihan rute dapat didasarkan atas pertimbangan jarak tempuh yang paling singkat yang memungkinkan untuk dilalui oleh peralatan dengan dimensi yang paling besar dan yang paling berat yang akan dipindahkan. Pemilihan rute ini perlu mempertimbangkan juga kondisi jalan yang akan dilalui. Misalnya kelas jalan yang berpengaruh pada kapasitas tonase maksimum, kemudian daya dukung infrastruktur jembatan yang akan dilalui, serta besar kecilnya jalan dan jembatan karena akan berpengaruh pada dapat tidaknya peralatan dengan dimensi yang paling besar dipindahkan melaluinya. Untuk memilih rute terbaik, maka diperlukan survei pendahuluan untuk mengumpulkan informasi secara detail. Setiap informasi yang berpotensi menjadi rintangan dalam perjalanan harus diidentifikasi dan didokumentasikan dengan terperinci karena akan mempengaruhi proses pemilihan rute, terutama jika rute perpindahan peralatan ini meliputi jarak yang jauh. Kedua, berdasarkan dokumentasi survei yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan penilaian risiko terhadap peralatan yang akan dipindahkan. Bahaya dapat bersumber pada besar kecilnya jalan, ketinggian portal, kabel-kabel, jembatan penyeberangan umum, kondisi jembatan dan daya dukungnya, tanjakan atau turunan terjal, kondisi perkerasan jalan, sampai dengan aktivitas masyarakat di sepanjang rute yang dipilih. Aktivitas masyarakat yang mungkin dapat menjadi sumber bahaya bagi proses perpindahan peralatan adalah hari atau jam pasar yang biasanya sampai tumpah ke badan jalan, aktivitas antar jemput anak-anak sekolah, keluar masuk buruh pabrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan mitigasi berdasarkan risk assessment tadi. Setiap bahaya yang sudah kita identifikasi dan hitung risikonya, maka perlu ditetapkan dan disepakati mitigasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko itu. Misalnya saja, 1. Berkoordinasi dengan utility services yang berpotensi terganggu karena kabel-kabelnya tersangkut oleh peralatan yang akan dipindahkan. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Angkutan Jalan Raya untuk pengawalan dan pengaturan lalu lintas saat mobilisasi di daerah tertentu. 3. Memperkuat jembatan-jembatan yang diidentifikasi lemah. 4. Menyiagakan alat-alat berat untuk membantu menarik pada tanjakan yang curam dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah identifikasi rencana tanggap darurat agar seluruh tim siap untuk menanggapi kondisi darurat yang mungkin terjadi selama proses mobilisasi. Misalnya, kita perlu melakukan identifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dihubungi untuk kegawat daruratan medis yang terjadi sepanjang rute mobilisasi, dan lain sebagainya. Memang pekerjaan mobilisasi ini biasanya kita serahkan kepada kontraktor untuk mengerjakannya. Nah, maka itu rekan-rekan Ampians perlu memastikan bahwa kontraktor sebagai mitra kerja kita telah mempersiapkan dokumen JMP ini dengan baik dan komprehensif, karena keberhasilan mitra kerja kita akan mendukung pencapaian kinerja EMP. Sampai di sini She in 5 Minutes kali ini, semoga bermanfaat. Salam.